Halo, selamat pagi rekan-rekan media. Bahwa pagi ini harga emas dunia melonjak di 4.512 dolar per troy ounce. Harga logam mulia pun juga mengalami kenaikan di 2.766.000 rupiah per gram. Pagi ini pun juga indeks dolar kembali terjadi gap down. Ya, ada kemungkinan besar indeks dolar akan menuju di level 98.00. Apa yang menyebabkan harga emas dunia dan logam mulia ya di hari ini dan besok kemungkinan minggu depan kemungkinan akan mengalami kenaikan? Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga emas dunia dan logam mulia ini terus mengalami lonjakan. Salah satunya adalah pertama adalah geopolitik, kemudian yang kedua kebijakan perpolitikan di Amerika, kemudian yang ketiga itulah kebijakan Bank Sentral Amerika. Ini yang tiga faktor ini yang sangat kuat untuk mempengaruhi harga emas dunia maupun logam mulia mengalami kenaikan. Kita kembali ke geopolitik. Geopolitik ada dua, ada Timur Tengah dan ada Eropa Timur. Ya, dimana kita lihat ke Eropa Timur, Rusia dan Ukraina terus melakukan balasan ya serangan. Kita lihat bahwa Rusia melakukan serangan-serangan terhadap kota-kota besar di Ukraina. Kemudian Ukraina pun juga melakukan penyerangan terhadap kilang-kilang minyak yang ada di Rusia. Sehingga apa? Sehingga produksi minyak di Rusia ini mengalami penurunan. Nah, di sisi lain pun juga kemarin ya Korea Utara melakukan uji coba misil jarak pendeknya, yang ini pun juga membuat ketegangan di semenanjung Korea. Nah, kita kembali ke Timur Tengah ya, di mana kita lihat ada saling mengklaim antara Amerika dan Iran. Amerika mengatakan bahwa Selat Hormuz dikuasai 100% dalam pengawasan Amerika. Kemudian Iran pun juga mengatakan bahwa Selat Hormuz dalam pengawasan Iran dan Oman yang sudah dibentuk manajemennya. Nah, ini yang membuat ya kekisruhan ini terjadi. Bahkan ya kita lihat bahwa Amerika sebenarnya saat ini sedang menunggu ya anggaran yang akan disahkan oleh Kongres ya untuk biaya perang yang 50% yang kemungkinan besar akan disetujui. Kemudian Iran pun juga mengatakan bahwa siap untuk melakukan perang terbuka. Artinya apa? Bahwa dengan adanya perang terbuka ini kemungkinan besar ya kita akan tahu siapa pemenangnya, atau Amerika atau Iran. Nah, secara geopolitik sendiri bahwa perang ini kemungkinan besar tidak akan menyasar terhadap Selat Hormuz, terhadap penutupan Selat Hormuz, sehingga membuat dolar kembali mengalami pelemahan, kemudian harga emas dunia mengalami kenaikan. Yang kedua, dari segi kebijakan perpolitikan di Amerika, ya kita lihat bahwa di bulan Agustus, September, Oktober, November ini sudah memasuki kampanye ya, persiapan kampanye di Amerika, karena kita lihat bahwa di November itu adalah pencoblosan untuk pemilihan anggota DPR. Ya, kita tahu bahwa dengan kondisi perang, harga minyak yang relatif lebih tinggi, kemudian harga-harga di Amerika yang mengalami lonjakan, harga gasolin yang sudah di level 4,9 dolar per galon, ya ini pun juga membuat perpolitikan di Amerika memanas antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Ada kemungkinan besar kantong-kantong ya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Partai Republik ini akan beralih ke Partai Demokrat, yang kemungkinan besar dalam pemilihan selanjutnya akan dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan ini akan merugikan bagi Trump sendiri sebagai presiden Amerika. Kemudian di sisi lain pun juga kita melihat bahwa utang Amerika ya sampai saat ini di 40,05 triliun US dollar. Ya, kita lihat bahwa utang Amerika begitu besar disebabkan oleh defisit anggaran yang terus melebar, kemudian kenaikan biaya pinjaman dan pembayaran bunga utang federal yang cukup besar. Nah, pada saat seperti itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan buyback ya 2-3 kali obligasi yang bertenor 10-30 tahun, dan ini berdampak positif ya terhadap pasar. Sehingga apa? Sehingga indeks dolar kembali mengalami pelemahan, kemudian harga emas dunia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga ini adalah kebijakan Bank Sentral Amerika.
kita melihat bahwa kebijakan Bank Sentral Amerika, walaupun dalam pertemuan kemarin Bank Sentral Amerika mempertahankan suku bunga, kemudian banyak pejabat Bank Sentral yang menginginkan menaikkan suku bunga, tetapi dalam pidato Kevin Warsh sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, dia mengatakan bahwa sudah terlalu tinggi ya suku bunga saat ini, karena sebelumnya Bank Sentral di bawah Powell sudah menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga ke depan tidak mungkin ya Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, artinya bahwa walaupun harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ada kemungkinan besar ke depan Bank Sentral Amerika tidak akan menaikkan suku bunga, tetapi kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Ini fundamental yang membuat harga emas dunia, logam mulia kembali mengalami kenaikan. Dan kita lihat bahwa harga emas dunia kemungkinan besar di bulan Agustus ini, akhir Agustus ini kemungkinan ke 5.200 dolar per troy ounce. Kemudian untuk logam mulia sendiri kemungkinan besar di 2.800 sampai di 2.900. Itu saja mungkin analisa dari saya. Terima kasih.